Iya gitu. Baik, semua perhatikan ya di sini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bersedia memimpin doa tidak? Yo, siapa yang ingin memimpin doa? Ketua kelasnya siapa? Isi Pak Guru. Guru neta. Tidak ada yang memimpin doa? Guru. Rumono dia omong Pak Guru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, pertama-tama, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Afriska Windi Sulistyo, NIM 92016-132. Nah, di sini semua semangat ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada yang bisa membacanya. Ayo, yang ini adik siapa ini? Lingkungan Apa ya? Lingkungan bersih dan sehat. Nah, lingkungan bersih dan sehat. Elmi bisa melihat kan? Di sini ada gambar apa? Semuanya harus semangat ya. Nah, di sini terdapat gambar berupa lingkungan bersih dan sehat. Nah, dalam gambar ini contoh lingkungan gambar yang pertama, contoh lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan kita. Nah, yang kedua di halaman rumah. Di sini terdapat anak-anak yang sedang menyiram tanaman. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan lantai. Nah, dari gambar yang terakhir ini, di sini terdapat contoh gambar lingkungan bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Gambar-gambar itu tentang sekolah. Di sini terdapat anak-anak yang sedang menyapu, membuang sampah. Ada yang menyirami tanaman. Nah, jadi kalian kalau di sekolah harus menjaga kebersihan, harus disiplin, harus tetap menjaga kebersihan sekolah. Ya, menjaga kebersihan, karena tahu memperhatikan. Selanjutnya, ayo ada yang bersedia membacakan tidak? Nanti Bapak kasih nilai. Ya. Dek Zaki,
Lingkungan kotor dan tidak sehat. Nah, di sini terdapat gambar berupa contoh lingkungan yang kotor. Yang pertama di selokan. Nah, kalau lingkungan yang kotor dan dibiarkan seperti ini nanti akan menjadikan nyamuk berkembang biak. Nah, kalau nyamuk berkembang biak di selokan sini berarti berbahaya bagi lingkungan termasuk di sekitar kita. Nanti bisa menyebabkan penyakit. Dari gambar yang kedua, di sini contoh di ruangan salah satunya di dapur. Nah, kalau kita tidak rajin membersihkan dapur, bagaimana nanti kalau kita memasak, memakan? Nah, nanti bisa tidak nyaman. Jadi harus tetap dibersihkan ya. Ini menjadikan berbagai kuman berada di sini. Nanti berarti bisa sakit perut kalau tidak dibersihkan kalau di dapur ya. Yang terakhir di sini di ruangan sekolah. Nah, sesuai jadwal piket kalian masing-masing harus tetap membersihkan kelas. Kalau contoh seperti ini, nanti pembelajaran berarti tidak bisa menjadi tidak nyaman. Nah, karena sekolah berantakan seperti ini, tidak bisa fokus dalam memulai pembelajaran. Nah, kenapa Bapak memberikan kalian gambar berupa lingkungan bersih dan sehat, juga lingkungan kotor dan tidak sehat? Karena di sini Bapak ingin memberikan pembelajaran kepada kalian pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, di sini Bapak terdapat tugas pada pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada yang bersedia membacakan tidak? Ayo, nanti akan Bapak kasih nilai. Saya, Pak. Ya, Dek, siapa namanya? Karisa, Pak. Dek Elmi. Oh, Dek Karisa. Nah, Iya. Ayo yang lain mendengarkan ya. tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak. Akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi Tercemar. Semaran. Bapak ngopi ya. Pencemaran Kenapa lingkungan nanti? menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Baik, Karisa pinter ya. Nanti Bapak beri nilai yang lebih. Nah, dari teks bacaan yang sudah dibacakan Karisa tadi, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Seperti apa ciri-ciri lingkungan yang kumuh dan tidak sehat? Nah, dari contoh gambar tadi,
Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang kumuh dan tidak sehat? Ayo, ada yang bisa menjawab tidak? Ini yang cowok-cowok. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang kumuh dan tidak sehat? Ada yang menjawab? Ayo, Dik Fasa. Yang cowok-cowok ini. Dik Gilang coba jawab. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang kumuh dan tidak sehat? Tidak ada yang menjawab. Ciri-ciri lingkungan yang kumuh dan tidak sehat. Contohnya tidak. Nah, seperti ini. Contohnya sampah yang berserakan, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau berserakan contohnya di selokan seperti ini nanti bisa menyebabkan nyamuk yang berkembang biak. Kalau nyamuk dibiarkan berkembang biak nanti berbahaya bagi kesehatan kita. Nanti bertelur dan biak menjadi kanker. Selain itu juga kalau musim hujan bisa menyebabkan panas dan tidak bisa mengalir dengan baik. Jadi harus tetap dibersihkan. Nah, ini lingkungan dan tidak sehat. Dalam pembelajaran di sekolah, khususnya kita harus tetap menjaga kebersihan ruangan kelas kita. Kan kalian sudah di kelompok piket ya, jadi harus tetap disiplin dalam menjalankan. Nah, seperti itu cara menjaga kebersihan lingkungan ya anak-anak. Nanti kalian di rumah bila belum ada tong sampah harus disediakan, harus membuang sampah pada tempatnya, harus menjaga kebersihan lingkungan. Dari bacaan di sini apakah ada pertanyaan? Dalam tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak nanti akan Bapak lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tidak ada ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada yang bisa melihat ini contoh gambar apa? Apakah kalian pernah membuat atau melihat di sekolah? Nah, di sini adalah gambar karya imajinatif 3 dimensi. Di sini terdapat contoh nah ini contoh cangkang telur ya anak-anak. Ini contoh cangkang telur yang dibuat karya 3 dimensi. Bisa pakai cat, bisa pakai spidol. Kalian pernah membuatnya? Tidak? Atau pernah melihat di YouTube atau di sekolah? Nah, sebelum kita membahasnya, Bapak ingin memberikan pengertian. Karya seni imajinatif 3 dimensi dapat dibuat menggunakan bahan alam seperti tanah liat, kulit hewan, tumbuhan. Karya seni imajinatif 3 dimensi dapat dijadikan hiasan ataupun memiliki fungsi pakai
Jadi di sini tidak hanya menjadi hiasan saja, tetapi juga bisa untuk menjadikan fungsi pakai seperti vas guna, pensil, frame foto, dan lain-lain. Nah, seperti ini nanti kalau kalian ingin mencobanya bisa mencoba di rumah ya. Pakai spidol atau cat juga bisa nanti. Tapi kalau kalian pernah membuatnya tidak apa-apa. Nah, dari seni imajinatif 3 dimensi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, di sini Bapak ingin mengulangi pertama kali. Karya seni imajinatif 3 dimensi dapat dibuat menggunakan bahan alami. Jadi tidak hanya bahan-bahan yang diekspor dari luar, tetapi juga menggunakan bahan alami seperti tanah liat, kulit hewan. Kalau kulit hewan itu contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Sini dulu aku. Karya seni imajinatif 3 dimensi dari kulit hewan. Contohnya, kalau Bapak itu pernah membuat kaligrafi dari kulit hewan itu ya, nanti bisa dipajang di dinding rumah, sekolah, seperti itu. Ya, kalau dari kulit seperti ini, kalau dari tanah liat, kalian pernah membuatnya tidak? Nanti bisa dicoba di rumah. Nah, semua sudah paham mengenai karya imajinatif 3 dimensi? Nanti kalau belum paham bisa menghubungi Bapak ya. Bisa WA sendiri-sendiri. Karena waktu kita sangat terbatas. Selanjutnya. Nah, di sini ada yang bersedia membacakan tidak? Nah, tadi sudah dibacakan teman kalian. Sekarang giliran yang lain. Baca itu prisma. Gambar di atas prisma apakah namanya? Kalian pernah belajar mengenai bangun prisma tidak? Kalau belum, Bapak ingin menjelaskan kepada kalian. Gambar di atas prisma apakah namanya? Dan di sini terdapat gambar berupa prisma segitiga. Mengapa disebut demikian? Karena prisma segitiga di sini, nah, di sini berbentuk segitiga. Jadi kalau prisma itu mengikuti alas dan atapnya. Nah, atapnya juga berbentuk segitiga. Alasnya juga segitiga. Jadi penamaan sebuah prisma mengikuti bentuk alasnya. Ada prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lain. Pengertian dari prisma sendiri. Prisma adalah tangan ruang yang memiliki beberapa jenis dan ciri utamanya memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama. Artinya bagian atas dan bawah bentuknya sama persis. Jadi kalau di bawah berbentuk segitiga, di atas juga berbentuk segitiga. Seperti itu ya. Ada yang belum paham? Sudah paham ya? Sudah. Nah, cara menghitung ruas garis prisma segitiga tadi terdapat ruas garis. Nah, di sini ada garis AB. AB garis 1, BC 2, C
A atau AC. Berarti ada 3 ruas garis yang alasnya segitiga ini ya anak-anak. Semua perhatikan ya. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian mengenai ruas garis. Nah, cara menghitung ruas garis ada A, B, B, C, A, C. Kalau sudah memenuhi yang segitiga di atasnya, selanjutnya yang atas. D, E, F, D, F. Berarti ada 6. Nah, yang di sisi tegak lurus tidak ada. A, D, B, E, dan C, F. Berarti semua terdapat 9 ruas garis. Nah, semua sudah paham? Cara menghitung ruas garis ya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis prisma. Yang pertama tadi ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, nanti kalian hitung sendiri dari kenapa disebut prisma segi 4. Karena alasnya berbentuk segi 4. Nanti bisa dihitung ya. Nah, dari gambar di sini, kesimpulan dari prisma sendiri adalah ciri utamanya memiliki alas dan tutup yang sama. Alas dan tutup atasnya ini sama persis. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Semua sudah paham ya? Nanti Bapak beri tugas mengenai prisma. Nah, Bapak ingin mengulangi 1 kali lagi. Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai tempat yang kumuh dan becek. Nah, apa akibat dari kita malas untuk membersihkan lingkungan? Yang bisa nanti akan Bapak beri nilai. Ini yang cowok-cowok ini harus semangat. Iya, cowok semangat. Semangat. Harus semangat. Iya, semangat. Apa penyebabnya? Kalau kita malas untuk membersihkan lingkungan, terutama di sekitar kita di rumah. Banyak sampah. Iya, sampah. Ada lagi? Kotor. Ya. Lingkungan Terutama di menjadi rumah. kotor. Ya, lingkungan menjadi kotor. Karena kita harus bersyukur ya anak-anak. Kita harus membersihkan lingkungan karena kebersihan sebagian dari iman. Jadi tetap kebersihan, harus disiplin. Tidak hanya di rumah, di sekolah kalian juga harus menjaga kebersihan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh bolos nanti kalau piket. Sudah ada jadwal piket ya, masing-masing. Harus disiplin. Nah, itu sudah membahas mengenai lingkungan kotor dan tidak sehat. Nah, itu juga menyebabkan nyamuk Aedes aegypti yang itu bisa menyebabkan demam dan sangat berbahaya bagi manusia. Jadi harus tetap
menjaga kebersihan, terutama kalau tidak ingin banyak nyamuk, di selokan harus dibersihkan. Kalau ada air yang benar harus dibersihkan. Itu juga sudah menyelamatkan lingkungan kita. Yang selanjutnya tadi terdapat karya seni imajinatif. Ada yang menggunakan tanah liat. Kalau menggunakan tanah liat, ada yang bisa memberikan contoh karya imajinatif 3 dimensi yang menggunakan tanah liat. Kalau tanah liat. Pas bunga. Pas bunga. Nah, pensil. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah. Tadi Bapak memberikan hanya beberapa contoh saja dari cangkang telur. Iya, cangkang telur itu. Bisa dicat di sana, macam-macam ya. Selanjutnya tadi Iya, ada berbagai jenis-jenis prisma. Nah, tadi juga sudah menghitung ruas garis. Ruas garis dari prisma segitiga terdapat 9. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. Nah, prisma segitiga, ada prisma segi 4, sebenarnya berbagai macam prisma itu masih nanti kalian belajar sendiri di rumah ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah. Ada yang ditanyakan? Apakah semua sudah paham mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita, adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita. Thank you. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Tadi Bapak sudah memimpin doa pada awal pembelajaran. Sekarang Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Pasti Bapak ingin berikan nilai yang bagus nanti kalau yang semangat. Coba ya, Ki. Ayo, Zaki. Ayo, mau nggak? Ayo. Oh ya, gila. Takut tak? Baik.